warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Adila dalam video pembahasan manajemen pendidikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang lagi nonton video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Oke, di video kali ini kita bakal melanjutkan materi kita ke bab 11 nih teman-teman. 4 video lagi kita bakal selesai nih dalam project ini teman-teman. Yuk, jangan lupa subscribe untuk nonton video-videoku yang lainnya. Untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, bisa cek dulu ya dari bab 1 sampai bab 10. Nah, teman-teman tahu nggak sih seperti apa sekolah yang efektif itu? Sekolah yang efektif itu adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik itu secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, akuntabel, dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi sekolah secara efektif dan efisien. Nah, seperti apa sih karakteristik dan ciri-ciri sekolah yang efektif itu? Karakteristik dari sekolah efektif itu yang pertama, sekolah itu memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan secara konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah itu baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar maupun staf. Lalu yang ketiga itu kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat itu penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Dan yang ketujuh itu mempunyai perencanaan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah itu mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Yang kesembilan, pelajar itu diberi tanggung jawab dan guru itu menerapkan pembelajaran itu secara inovatif. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, sekolah dikatakan baik itu apabila memenuhi beberapa kriteria nih teman-teman. Apa saja sih kriterianya? Yang pertama, siswa yang masuk itu terseleksi dengan keketatan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Lalu sarana dan prasarana pendidikan itu terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran. Lalu yang pasti melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang pada umumnya itu memiliki motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya. Kriteria selanjutnya itu proses pembelajaran itu lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa dan wali murid. Lalu, sekolahnya itu unggul dan bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, ada beberapa model sekolah efektif nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih apa-apa saja model-model sekolah efektif? Nah, ada beberapa model sekolah efektif nih teman-teman. Yang pertama itu adalah model tujuan. Nah, model tujuan ini sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah itu diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya itu mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Model ini berguna apabila outcome sebuah sekolah itu jelas. Lalu yang kedua ada model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total ini mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah. Dalam manajemen mutu total, dasar penelitian efektivitas sekolah itu meliputi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proses, penerangan dan analisis, perencanaan, keputusan, pencapaian pelajar serta dampak kepada masyarakat. Model yang ketiga dan terakhir itu adalah model proses. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen sekolah, dan strategi pengajaran. Nah, efektivitas sebuah sekolah dalam perspektif proses ini dalam sebuah organisasi dikelompokkan dalam dua perspektif nih teman-teman. Yang pertama, karakteristik internal sekolah yang mencakup gaya kepemimpinan, proses komunikasi, sistem supervisi dan evaluasi, sistem pembelajaran, kedisiplinan, dan proses pembuatan keputusan. Lalu yang kedua itu adalah karakteristik eksternal sekolah, yaitu karakteristik situasi di mana sekolah itu berada dan saling mempengaruhi dengan karakteristik masyarakat seperti kekayaan, tradisi, sosiokultural, struktur kekuatan politik, dan demografinya. Lalu, bagaimana sih upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah? Usaha untuk meningkatkan efektivitas
efektivitas dan mutu sekolah itu dapat dilakukan dengan beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama, school review, yang mana ini merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah itu bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua itu adalah benchmarking, yang mana ini adalah suatu kegiatan untuk menerapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Lalu yang ketiga ini adalah quality assurance. Ini merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan itu telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah itu senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Lalu yang terakhir ini adalah quality control, yang mana merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Oke, itulah tadi penjelasan materi dari aku mengenai bab 11, yaitu efektivitas dan mutu sekolah. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami penjelasan dari aku ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon koreksinya apabila ada kekeliruan ya teman-teman. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.